Polres Labusel lakukan olah TKP dan rekonstruksi kasus pencurian, penembakan, dan pembakaran rumah dan kendaraan. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tim penyidik Satuan Reserse Kriminal, Reskrim Polres Kabupaten Labuhan Batu Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara, atau TKP dan rekonstruksi terkait kasus pencurian buah sawit, penembakan, dan pembakaran rumah serta kendaraan. Dua orang saksi, Abdul Salim Siregar dan Arfan Marwaji diperiksa sebagai saksi. Penyidikan TKP dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, di perkebunan kelapa sawit milik Haji Abdul Manan Siregar 53 tahun, yang berlokasi di Dusun Pardomuan, Desa Sabungan, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penyidikan tersebut dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibtu Dede, dibantu oleh unit Polsek Seikanan dan beberapa personel lainnya, dimulai sekitar pukul 11 WIB. Penyelidikan difokuskan pada 10 lokasi kejadian pencurian tandan buah segar, atau TBS dan penembakan yang terjadi di perkebunan milik Haji Abdul Manan Siregar. Selain itu, penyelidikan juga dilakukan terhadap rumah dan kendaraan milik tersangka pencuri yang dibakar oleh warga sekitar yang geram dengan aksi pencurian tersebut. Puluhan warga menyaksikan kejadian tersebut. Kapolres Labusel AKBP Maringan Simanjuntak SHMH, melalui Kasat Reskrim AKP Gurbacop menyatakan, saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan telah membentuk tim untuk mengungkap semua detail kejadian. Kami menghimbau masyarakat untuk bersabar sementara kami melakukan olah TKP dan rekonstruksi untuk mengidentifikasi para tersangka. Ujarnya, salah seorang saksi, Abdul Salim Siregar, menjelaskan bahwa pada malam kejadian, ia bersama 4 orang lainnya berusaha mengusir para pencuri. Namun, kawanan pencuri itu kembali dengan jumlah sekitar 20 orang dan menyerang mereka dengan senjata tajam dan senjata api. Haji Abdul Manan Siregar tertembak dan kemudian dirujuk ke rumah sakit di Medan, karena peluru yang bersarang di tangannya tidak dapat dikeluarkan di rumah sakit setempat. Pencurian tersebut melibatkan sekitar 31 tandan buah sawit. Sebagai balasan, warga setempat yang geram dengan penyerangan tersebut membakar rumah dan kendaraan para tersangka. AKP Gurbacop membenarkan adanya kejadian pembakaran di Desa Sabungan yang telah dilaporkan ke Polsek Seikanan. Kejadian ini berawal dari kekesalan masyarakat atas aksi pencurian buah sawit milik Haji Abdul Manan Siregar yang terus berulang. Para pelaku awalnya kabur namun kembali lagi dan melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah pemilik kebun hingga mengenai tangan kanan. Saat ini tim kami masih melakukan olah TKP. Tuturnya, sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Sedikit Pak terkait dengan kejadian yang di pembakaran rumah warga itu. Kejadian hari Rabu tanggal 2 Oktober kemarin ya. Jadi kami dari Polres Labusel membenarkan memang kemarin setelah mendapat laporan, kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan. Memang terjadi peristiwa terbakarnya 2 rumah yang berada di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan. Memang ada 2 lokasi. Lokasi yang pertama terdapat ada 1 rumah yang terbakar dan 2 unit mobil Kijang yang terbakar. Kemudian di TKP kedua ada 1 rumah yang terbakar. Dan saat ini, mulai dari pagi tadi, tim dari Satreskrim Polres Labusel dan tim dari Polsek Sungai Kanan melakukan olah TKP di tempat terbakarnya rumah dan 2 unit kendaraan tersebut. Itu merupakan rumah siapa dan yang dibakar? Saat ini kami juga sedang mencari tahu kepemilikan rumah tersebut, karena sampai sekarang yang kami dapat info, rumah tersebut disewa oleh orang yang mana orang ini menjadi sasaran atau amukan warga. Jadi infonya yang kami dapat adalah rumah ini rumah sewaan. Sudah ada yang diminta keterangan Pak?
Untuk kasus pembakaran ini terbit laporan polisinya di Polsek Sungai Kanan. Dari sementara masih sifatnya interogasi terhadap masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi kemarin. Namun untuk permintaan keterangan mungkin besok kami mulai, karena hari ini baru kami lakukan olah TKP di tempat pembakaran. Dan perlu kami sampaikan, peristiwa pembakaran ini merupakan peristiwa terakhir rentetan dari peristiwa yang terjadi di hari Rabu kemarin tanggal 2 Oktober yang berawal dari sekira pukul 1 dini hari yang terjadi di kebun milik seorang warga. Diduga pada saat itu di kebunnya terjadi pencurian. Makanya dari warga yang memiliki kebun ini melakukan pengecekan di areal kebunnya dan memang sempat bertemu dengan beberapa orang. Nah, jumlah orang inilah yang sedang kami lakukan penyelidikan. Hingga pada saat malam hari itu, menurut korban dan para saksinya, mereka sempat menemukan ada pohon sawitnya yang rusak dan diduga dicuri buah kelapa sawitnya. Dan sempat ditemukan oleh mereka beberapa tandan buah segar kelapa sawit yang berada di lokasi kebun mereka yang bukan dipanen mereka, artinya diduga dicuri oleh para terduga pelaku. Dan ketika bertemu dengan para terduga pelaku, disinilah sempat terjadi aksi penembakan yang menurut keterangan saksi terjadi 3 kali penembakan terhadap korban dan para saksinya. Kemudian sampai dengan terkenalah korban, yaitu Haji A. Posisi penembakan terkena di tangan sebelah kanan korban. Dan inilah yang menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit. Mulai dari puskesmas direkomendasikan ke Nuraini sampai dengan ke Medan. Informasi terakhir yang kami dapat seperti itu. Dan kami dari tim Polres masih terus melakukan penyelidikan, termasuk juga hari ini kami lakukan olah TKP di tempat diduga terjadinya pencurian dan terjadinya aksi penembakan. Kalau untuk senjata yang digunakan ini apa? Sampai dengan hari ini, informasi dari keterangan saksi yang kami dapatkan dan dari dugaan sementara, ini adalah jenis senapan angin. Bukan PCP, Pak. Kalau jenis secara detailnya kami belum bisa pastikan, karena barang bukti ini pun yang nantinya akan kami lakukan penyitaan. Sampai hari ini kami juga masih melakukan penyelidikan keberadaan barang tersebut. Kabarnya ada 2 yang menderita luka tembakan, Pak. Betul sekali, informasi yang kami dapat dan memang dari keterangan saksi, jadi di antara kedua belah pihak ini sama-sama ada korban penembakan. Yang satu kena di tangan kanan, ini yang pemilik kebun yang saya tadi jelaskan. Kemudian yang satunya lagi dari rombongan yang diduga melakukan pencurian, ini kena di kakinya, di betisnya, kena di betisnya sekali tembakan. Tapi kedua-duanya selamat, Pak, ya? Kedua-duanya sampai dengan hari ini kami mendapat informasi masih sehat. Cuman ya dalam kondisi tadi ada luka tembak. Sampai saat ini ada nggak udah dijadikan tersangka? Sampai saat ini kami masih menunggu hasil olah TKP dari lapangan dan kami masih melengkapi keterangan saksi hingga nanti kalau kami sudah tetapkan siapa tersangkanya, kami akan update terbaru ketika kami sudah melakukan penangkapan terhadap mereka, karena kami tidak bisa menyampaikan secara langsung siapa saja yang terlibat di dalam perkara ini. Pak, ini kan Pak, dari angkutan massa itu kan Pak, tersiar kabar bahwasanya lambat penanganan polisi, Pak. Udah Pak, komentar yang Pak, tanggapan Pak. Kalau dibilang lambat, LP-nya baru masuk hari ini. Nah, itu kira-kira. Sedangkan kita dari pihak kepolisian, ini ada teknik pembuktian kita. Yang mana untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, kita harus mengacu kepada Perkap 6 2019 pasal 1 angka ke-9 bahwa harus terpenuhi 2 alat bukti dan didukung dengan barang bukti, sehingga baru kita bisa menyimpulkan orang inilah yang merupakan tersangkanya. Kalau tidak bisa sembarangan kita tetap orang sebagai tersangka kan gitu. Kalau untuk nama-nama pelaku ada nggak gantung ini? Nama-nama pelakunya? Sampai hari ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap siapa saja
berbuat apa. Ini masih kami lakukan penyelidikan. Nah, tolong dukung kepolisian untuk bisa cepat mengungkap siapa para terduga pelaku yang terlibat dalam perkara ini. Oke. Benar. Terima kasih.